Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Kedua, kita akan menjelaskan macam-macam sistem pertanian yang ada di Indonesia. Ketiga, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Sebelumnya, kalian masih ingat tidak apa itu ringkasan? Ya, ringkasan merupakan informasi suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat ringkasan. Masih ingat ya? Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama. Kemudian, kalian menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks. Selanjutnya, kalian menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Nah, kalian juga harus memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Pada setiap jenis sistem pertanian, tanaman yang ditanam berbeda-beda. Salah satu yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah iklim dan jenis tanahnya. Berikut adalah macam-macam sistem pertanian beserta jenis tanamannya. Yang pertama ada sistem pertanian sawah, yaitu ada sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Sedangkan sawah non-irigasi adalah sawah yang mengandung pengairan dari air hujan atau air sungai. Nah, di sini ada contoh sawah non-irigasi. Yang pertama ada sawah tada hujan, sawah yang pengairannya berasal dari air hujan, sehingga penanamannya dilakukan hanya pada musim hujan. Kedua ada sawah lebak. Nah, sawah ini berada di sebelah kanan dan kiri sungai yang tanahnya lebih rendah daripada sungai tersebut. Ketiga ada sawah bencah atau sawah pasang surut, yaitu sawah yang letaknya berdekatan dengan rawa muara sungai di daerah pantai. Terakhir ada sawah gogo, sawah yang ditanam di lahan kering tanpa penggenangan air. Biasanya tanaman yang ditanam adalah padi. Yang kedua, ada sistem pertanian ladang. Sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Nah, jenis-jenis tanaman yang biasa ditanam di ladang yaitu tanaman hortikultura seperti bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Terakhir ada sistem pertanian tegalan.
Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan yang bergantung pada pengairan air hujan. Biasanya, pertanian ini ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan, dan letaknya terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Jenis tanaman yang ditanam adalah jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, di sini ada sebuah teks. Kira-kira kalian tahu nggak ini teks apa? Tahu ya, ini adalah teks proklamasi. Tahukah kamu kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? Ayo, Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu juga, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut adalah nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada nilai mengutamakan kepentingan bersama. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Maka proklamasi merupakan kepentingan bersama yang harus segera dilaksanakan. Kedua, ada nilai musyawarah. Dalam menyusun teks proklamasi, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mendengarkan pendapat Soekarni yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ada nilai persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa Indonesia bersatu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajah. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Semoga bermanfaat. Nah, tugas untuk hari ini kalian membuat ringkasan dalam bentuk tabel yang berisi ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Kalian bisa menggunakan teks yang ada pada buku tematik 5E halaman 48 dan 49. Kalian mengerjakannya di buku tulis yang rapih ya. Kemudian nanti kalian kumpulkan di classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.